Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Jembatan penghubung kecamatan di Kabupaten Kebumen nyaris ambruk akibat diterjang banjir. Dana tabungan koperasi tak kunjung cair. Ribuan nasabah mendesak DPRD Kota Pekalongan memecat anggota DPRD yang menjadi bendahara koperasi bermasalah. Tidak terima kritikan warga terkait menu pemberian makanan tambahan, Kepala Puskesmas dan Posyandu mencaci maki warga yang mengkritik di daerah Genuk Sari, Kota Semarang. Ribuan nasabah koperasi mendatangi kantor DPRD Pekalongan menuntut agar dana tabungan mereka dicairkan pihak koperasi. Masa juga mendesak DPRD untuk memecat salah satu anggota DPRD yang menjadi bendahara koperasi karena dianggap bertanggung jawab atas kisru dana tabungan nasabah. Saling dorong terjadi antara ribuan nasabah koperasi dengan polisi di depan kantor DPRD Pekalongan Senin siang. Masa geram lantaran koordinator aksi dipukul polisi. Ketegangan baru reda setelah pimpinan DPRD menemui massa. Ribuan nasabah ini mendesak DPRD untuk membantu mereka agar dana tabungan mereka dicairkan oleh sebuah koperasi swasta. DPRD menjadi tujuan aksi karena bendahara koperasi tersebut merupakan anggota DPRD Kota Pekalongan. Mereka menuntut agar anggota DPRD tersebut dipecat. Unjuk rasa sempat membuat arus lalu lintas di jalur Pantura menuju kantor DPRD macet panjang karena massa melakukan konvoi dengan motor. Kami ingin masalah ini dilakukan atau diselesaikan dalam 3 kali 24 jam. Dan tadi sudah disanggupi oleh Pak Asmi sebagai Ketua DPR. Insya Allah ini akan segera ditindaklanjuti. DPRD Pekalongan berjanji tidak akan melindungi anggotanya jika terlibat dalam kisruh dana tabungan nasabah. Siapapun yang ada di DPRD Kota Pekalongan, jika memang secara hukum dia terbukti melakukan tindak pidana dan itu ada keputusan yang inkrah, maka itu akan diterima. Unjuk rasa sebagai buntut dari belum dicairkannya dana tabungan nasabah menjelang Lebaran tahun lalu. Diduga dana tersebut digunakan pengurus untuk kepentingan pribadi. Kuncur Wijayanto melaporkan dari Kota Pekalongan. KPU Kota Salatiga siap menyelenggarakan pilkada serentak pada tanggal 27 November mendatang karena seluruh persiapan sudah rampung. Menjelang hari H pencoblosan, KPU Kota Salatiga menggelar rapat konsolidasi di Balai Utama UKSW Salatiga. Rapat dihadiri seluruh penyelenggara pemilu dari tingkat KPU Kota Salatiga hingga tingkat kelurahan dan TPS atau KPPS. Rapat juga melibatkan aparat kepolisian untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan selama dan sesudah pilkada. KPU baru menggeser kotak suara dan surat suara dari gudang logistik pada H-2 pencoblosan. Gangguan ataupun aman. Hari ini sebetulnya kami hanya tinggal menunggu proses logistik jadi kami mau mempersiapkan bagi PPK dan PPS untuk melakukan cross check atau checking bagi logistik yang ada di TPS nanti, tapi kami belum bisa menentukan harinya kapan sebelum logistik nanti digeser. Dua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Kota Semarang mengumbar janji pendidikan gratis dan beasiswa kepada para siswa di Kota Semarang dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Janji-janji ini disampaikan paslon pada acara debat ketiga Pilwalkot Semarang. Debat ketiga pemilihan wali kota dan wakil wali kota Semarang mengangkat tema pendidikan, kesehatan, sosial, dan budaya. Debat diselenggarakan KPU di sebuah hotel dan dihadiri para pendukung masing-masing pasangan calon. Debat berjalan lancar.
Di bidang pendidikan, dua pasangan calon, paslon nomor 2 Yoyok Sukawi, Joko Santoso, dan paslon nomor 1 Agustina Wilujeng Iswar Aminuddin sama-sama menggait pemilih dengan janji pendidikan dan beasiswa gratis kepada para siswa di Kota Semarang, dari tingkat SD hingga perguruan tinggi. Pendidikan gratis tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga untuk sekolah-sekolah swasta. Setiap putra-putri warga Kota Semarang dimanapun bersekolah akan mendapatkan beasiswa, baik SD, SMP, SMA, SMK, negeri, swasta maupun madrasah, dan dimanapun, di perguruan tinggi manapun, selama menjadi putra-putri warga Kota Semarang akan diberikan beasiswa. Kami akan memberikan pendidikan gratis, siswanya yang digratiskan untuk SD, MI, SMP, MTS, baik negeri maupun swasta, semua kami gratiskan. Dan itu juga kami perkuat, kami akan memperluas beasiswa untuk semua tingkatan mulai SD hingga kuliah menggunakan APBD Kota Semarang. Dua pasangan calon masih memiliki waktu beberapa hari lagi untuk meyakinkan pemilih sebelum hari pencoblosan 27 November mendatang. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang. KPU Kota Semarang mengepak surat suara Pilgub Jateng dan Pilwalkot Semarang sebelum disalurkan ke gudang panitia pemilihan kecamatan. Pengepakan surat suara ditargetkan rampung pada 22 November atau 5 hari menjelang hari H pencoblosan. KPU Kota Semarang mulai mengepak surat suara yang telah rampung disortir dan dilipat. Rencananya surat suara yang dikepak akan dikirim ke gudang panitia pemilihan kecamatan atau PPK paling lambat tanggal 22 November atau 5 hari menjelang pencoblosan. Sebelum dikepak, petugas memastikan terlebih dahulu jumlah surat suara untuk masing-masing kelurahan dan TPS. Kotak suara berisi surat suara, plano C hasil dan salinan serta sampul untuk wali kota dan wakil wali kota Semarang. Sedangkan ATK, bantasan alat coblos, dimasukkan ke kotak suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Sebelum selesai, kita bisa mulai distribusi dulu. Jadi kan yang sudah ini kan bisa kita distribusikan. Nanti maksimal H-2 itu udah sampai ke kecamatan. Isinya H-1 itu sampai ke TPS, itu sampai ke kelurahan. Isinya apa aja Pak? Isinya kan ada 2 kotak nih, pemilihan gubernur dan wali kota. Nah untuk wali kota itu isinya adalah surat suara, kemudian C hasil atau plano, kemudian C salinan, itu yang 4 itu ditambah dengan alat bantu tunanetra. Pencoblosan pilkada serentak akan dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 November mendatang. Kota Semarang memiliki 2.358 tempat pemungutan suara atau TPS. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang.